Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Eda Surtadin. Di sini saya akan sedikit menjelaskan fungsi option pada Word secara umum. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pembahasannya. Di dalam Word option, yang pertama itu ada general. Di general, kita langsung membahas tentang office theme, berfungsi untuk mengubah tampilan atau tema di dalam dokumen. Di sini yang saya gunakan adalah white. Kita coba dark gray. Oke. Tampilannya seperti ini. Saya ubah ke tampilan awal saja. Selanjutnya itu ada show the start screen when this application start. Itu berfungsi untuk menampilkan start screen ketika membuka aplikasi. Agar lebih jelas, di sini saya akan memperlihatkan secara langsung. Oke, kita centang saja. Oke. Terus close. Lalu kita buka aplikasi Word. Start screen yang dimaksud adalah ini. Ketika kita menghilangkan centang di bagian tadi, maka start screen yang ini tidak akan muncul dan akan masuk ke blend dokumen seperti ini. Oke, kita coba. Lalu kita close. Kita buka aplikasinya kembali, maka akan langsung masuk ke blank dokumen seperti ini. Oke, selanjutnya kita beralih ke save, berfungsi mengatur bagaimana dokumen akan disimpan. Selanjutnya di dalam save itu ada save auto recover information every. Itu berfungsi untuk mengatur seberapa sering file akan disimpan secara otomatis. Di sini ada durasi waktu. Saya akan gunakan 7 menit saja. Selanjutnya ada auto recover file location. Itu berfungsi untuk menentukan lokasi penyimpanan file. Di sini kita bisa mengubah. Contohnya saya akan menyimpan di dokumen ke tugas AIDA. Klik OK. Otomatis akan terubah seperti ini. Selanjutnya ada admin set. Kita scroll ke bawah. Ada show measurements in unit of. Itu berfungsi kita bisa memilih satuan pengukuran yang digunakan di Microsoft Word. Secara umum itu biasanya kita menggunakan centimeter. Klik OK. Selanjutnya ada customize ribbon. Itu berfungsi untuk mengatur menu-menu yang ada di bagian belakang sini. Kita bisa menambah atau mengurangi menu-menu yang ada di sini. Selanjutnya ada quick access toolbar, yaitu berfungsi untuk mengatur toolbar yang ada di sini. Kita juga bisa menambah atau mengurangi fitur-fitur yang ada di bagian sini. Contohnya, saya akan menambah save as. Klik add. Oke. Kembali ke option. Nah, otomatis ini akan tertambah di bagian sini. Oke, itu saja penjelasan tentang fungsi-fungsi option pada Word secara umum. Selanjutnya ada menu-menu home.
yang akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Mahli. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur yang saya ketahui yang bisa kita dapatkan di Word. Yang pertama itu ada clipboard. Clipboard itu isinya apa yang telah kita salin dari laptop kita. Di sini ada pasteal. Ketika kita memencet pasteal, maka semua yang ada di clipboard kita bakalan pindah ke Word kita. Contoh, ketika kita menghapusnya, ulang, dan ketika kita memencet clear all, maka semuanya bakalan terhapus. Yang kedua, ketika kita menyalin sesuatu dari Google, lalu kita mengkopinya masuk ke sini, terus kita memencet ini, lalu memencet ini, maka fontnya akan berubah sesuai apa yang format yang kita inginkan. Lalu fitur selanjutnya itu adalah di sini, yaitu bold atau penebalan huruf kata. Lalu di sini ada tanda kata miring. Lalu berikutnya ada tanda garis bawah. Lalu berikutnya itu ada penggaris kata. Lalu berikutnya ada ketika kita ingin membesarkan atau mengecilkan huruf. Contohnya ketika kita mengetik H2O, lalu kita tandai yang apa yang ingin kita kecilkan, contohnya 2, lalu kita memencet ini, maka 2-nya mengecil lalu berada di bawah, dan ketika memencet ini, maka 2-nya berada di atas. Selanjutnya, di sini ada penanda huruf. Untuk hurufnya berwarna, lalu sama. Lalu di sini ada sentence case, atau ketika kita memencet sentence case, maka huruf awalnya berubah menjadi huruf besar. Lalu ketika kita memencet lowercase, maka semua hurufnya menjadi huruf kecil. Ketika kita memencet uppercase, maka semua hurufnya akan menjadi huruf besar. Ketika kita memencet capital H word, maka di setiap awalan kalimat bakalan berubah menjadi huruf besar. Lalu ketika kita memencet toggle case, maka hurufnya teracak. Oke, selanjutnya kita berubah ke paragraf. Di sini ada alignment left atau tidak teratur. Ini ketika kita memulai dari tengah. Ini ketika kita memulai dari sebelah kanan. Lalu ini adalah yang biasa kita sebut rata kiri kanan. Di sini ada penanda font. Biasa kita gunakan ketika kita membuat kalimat atau lain dan semacamnya. Ini ada ketika kita ingin menggeser kalimat yang kita tulis itu ke kanan, dan ini ke kiri. Dan ini adalah paragraf, jarak paragraf yang kita inginkan. Contohnya ini paragraf 1,5, ini 1,15, ini 2,0. Di sini juga ada bottom border. Ini ketika kita ingin membuat kop atau kepala surat, ini left. Dan ketika kita ingin menghapusnya, ini no borders. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajri Saputra. Saya akan menjelaskan beberapa menu yang ada di Microsoft Word.
Saya akan menjelaskan bagian insert. Yang pertama itu ada cover page. Cover page adalah halaman sampul yang digunakan sebagai halaman pertama dokumen untuk menampilkan informasi penting seperti judul, penulis, tanggal, dan institusi. Ini juga berfungsi untuk membuat tampilan dokumen lebih profesional. Yang kedua, ada blank page. Blank page adalah halaman kosong yang dapat ditambahkan ke dokumen. Ini juga dapat digunakan jika ingin menyisipkan halaman baru tanpa mengetik secara manual. Selanjutnya ada page break. Ini fitur yang digunakan untuk memindahkan teks ke halaman tanpa harus menekan enter berulang kali. Ini juga memastikan bahwa bagian tertentu selalu dimulai di halaman baru. Ketiga, fitur ini sangat berguna dalam mengatur tata letak dokumen agar lebih terstruktur dan profesional. Selanjutnya ada tabel. Tabel di Microsoft Word digunakan untuk menyusun data dalam bentuk baris dan kolom sehingga lebih rapi dan mudah dibaca. Adapun fungsi dari tabel yaitu menyajikan data secara terstruktur, membantu penyusunan dokumen, memudahkan perbandingan data, menampilkan informasi lebih rapi, dan mendukung desain dokumen. Adapun cara membuat tabel di Word, yang pertama tekan menu tabel, terus pilih kolom dan baris yang diinginkan. Selanjutnya isi tabel sesuai kebutuhan. Keempat, gunakan tabel tools untuk menyedit tampilan tabel. Fitur tabel ini sangat berguna untuk berbagai jenis dokumen seperti laporan, makalah, proposal, atau administrasi data lainnya. Selanjutnya ada pictures. Fitur pictures di Microsoft Word digunakan untuk menyisipkan gambar ke dalam dokumen. Gunanya untuk memperjelas informasi, memindahkan tampilan, atau mendukung isi teks. Adapun fungsi di pictures di Word yaitu menambah visualisasi, membuat dokumen lebih menarik, memudahkan presentasi data, dan mendukung penelitian dan laporan. Selanjutnya di sini ada menu shapes. Shapes adalah elemen grafis seperti kotak, lingkaran, panah, dan lainnya yang bisa digunakan untuk menggambar diagram atau menyoroti informasi. Adapun cara membuatnya yaitu klik shapes untuk melihat daftar berbagai bentuk yang tersedia. Pilih shapes yang mau digunakan, terus klik dan seret area dokumen untuk menggambar shape. Selanjutnya, setelah shape ditempatkan, gunakan opsi pada drawing tools atau shape format untuk mengubah warna, garis tepi, efek, dan ukuran. Yang kedua, ada icons. Icons merupakan gambar vektor yang sederhana dan dapat diskalakan, berguna untuk memperjelas ide atau membuat tampilan dokumen lebih menarik. Adapun langkah-langkahnya yaitu klik icons untuk membuka galeri ikon. Pilih ikon yang diinginkan dengan mengkliknya, kemudian klik insert. Setelah ikon muncul di dokumen, kita bisa memformatkan menggunakan opsi di graphics format untuk mengubah ukuran, warna, atau posisinya. Selanjutnya ada 3D models. Fitur ini memungkinkan Anda memasukkan objek 3 dimensi ke dalam dokumen yang dapat diputar dan dilihat dari beberapa sudut. Adapun cara-cara penggunaannya, klik 3D models. Kita akan diberikan dua opsi, yaitu opsi disk device untuk memasukkan file 3D yang tersimpan di komputer, atau from online source untuk mencari dan memasukkan model 3D dari internet. Kemudian pilih model yang diinginkan, kemudian klik insert. Setelah model 3D dimasukkan, kita bisa mengklik dan menyeret untuk memutar.
mengubah ukuran, atau memindahkan model di dalam dokumen. Selanjutnya, gunakan opsi 3D Model Tools untuk melakukan penyesuaian lebih lanjut seperti pencahayaan perspektif. Dengan memanfaatkan ketiga fitur ini, kita bisa membuat dokumen yang lebih dinamis dan menarik secara visual. Selanjutnya di sini ada menu Smart Art. Smart Art itu membantu kita mengorganisasikan dan menampilkan informasi secara visual melalui diagram yang telah terstruktur. Adapun cara-caranya, yang pertama kita buka dokumen Word, kemudian arahkan ke tab Insert. Selanjutnya klik tombol Smart Art pada grup Illustrations, pilih kategori diagram yang diinginkan. Selanjutnya pilih desain Smart Art yang sesuai, kemudian klik OK. Selanjutnya diagram Smart Art akan muncul di dokumen. Klik pada kotak teks di dalam diagram untuk mengedit isinya. Gunakan tab Smart Art Tools yang muncul untuk mengubah gaya, tata letak, dan warna diagram sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada chart. Chart itu membantu kita untuk membuat grafik untuk memvisualisasikan data numerik secara efektif. Adapun cara-caranya, klik tombol chart pada grup Illustrations. Dari jendela Insert Chart, pilih jenis grafik yang diinginkan, kemudian klik OK. Grafik akan otomatis dimasukkan ke dokumen dan sebuah jendela Excel akan terbuka untuk mengedit data grafik. Kemudian masukkan atau sesuaikan data di jendela Excel sesuai kebutuhan. Grafik di Word akan terupdate secara otomatis sesuai perubahan data. Setelah selesai, tutup jendela Excel. Gunakan tab Chart Tools yang muncul untuk menyesuaikan tampilan grafik seperti menambahkan judul, legend, data, dan mengubah desain visual grafik. Dengan menggunakan Smart Art dan Chart, kita bisa dapat membuat dokumen Word yang tidak hanya informatif, tetapi juga menarik secara visual. Pastikan kita menggunakan versi Microsoft Word yang mendukung fitur-fitur ini. Baik, saya akan menjelaskan menu stylus pada Microsoft Word. Ini merupakan fitur yang memungkinkan kita untuk menerapkan format teks secara konsisten dan efisien di seluruh dokumen. Dengan menggunakan stylus, kita bisa mengatur tampilan dokumen mulai dari judul, subjudul, hingga paragraf biasa dengan sekali klik, sehingga dokumen terlihat lebih rapi dan profesional. Adapun cara menggunakannya, yang pertama, buka dokumen dan arahkan ke tab Home. Selanjutnya, menerapkan style pada teks, memodifikasi atau membuat style kostum, menggunakan stylus untuk navigasi dokumen. Selanjutnya, mengelola dan menyimpan koleksi stylus. Dengan memanfaatkan fitur stylus, kita tidak hanya menghemat waktu dalam pengaturan format, tetapi juga menjaga konsistensi tampilan dokumen dari awal hingga akhir. Ini sangat berguna untuk laporan seperti makalah, proposal, atau dokumen apapun yang memerlukan format seragam dan profesional.